Halo RBRS, apa kabar? Teman-teman, kali ini saya mau sharing film Desperation Road. Jadi digambarkan bahwa ada seorang wanita cantik banget, masih muda tapi cantik banget. Dia sudah punya anak. Digambarin awalnya begitu. Kemudian dia merana, seperti ada kepedihan gitu di balik jendela motel. Merananya itu dia ngeliatin keluar, merana lalu ngeliatin keluar. Itu depan motelnya dia tuh kelihatannya itu digambarkan motel yang murah tapi bagus gitu. Itu banyak tempat pemberhentian truk truk trailer gitu, jadi ada supirnya. Kemudian dia perhatiin, saya lihat di film itu banyak perempuan-perempuan yang manjat jajakan diri kayak gitu kan. Nah dia ngerenung dari balik jendela, dia ngeliatin, kemudian dia mikirin anaknya seperti ya kesusahan gitu, padahal penampilan segala oke. Saya bingung, film doang kan. Nah, akhirnya dia udah nunggu dia struggle berjuang, uh, memutuskan gitu apa yang harus dilakukan. Akhirnya dia begitu rada sepi, dia beranikan diri keluar, naik ke atas truk. Dia ngeliat-liat kayak gitu, dia mau usaha buka pintu, nggak kebuka, nggak ada yang respon dari dalam. Berapa lama kemudian polisi kayak gitu kan. Akhirnya dia ngerasa nggak enak, dia turun. Kemudian si polisi manggil dia bilang, apa yang kamu lakukan kayak gitu kan. Kemudian, tolong hargai saya ketika saya berbicara dengan kamu kayak gitu. Akhirnya ini orang kan, perempuan juga bukan penjahat sebetulnya kan. Dia berhenti, dia ajak dia akhirnya merespon, ya saya hanya ini iseng aja, hanya mau lihat. Terus si polisinya macam-macam berulah, dia bilang gak ada orang iseng perempuan naik-naik ke truk orang kayak gitu. Apa kamu ini, dia dituduh-tuduh yang ini, kamu menjajakan diri ya, kamu ikut saya kayak gitu ya, kayak gitu. Udah gitu dia bilang, saya nggak mau, saya punya anak di dalam kamar motel kayak gitu. Dia bilang, langsung dipaksa, tangannya dikerek, di piting kayak di belakang, dipaksa masuk ke dalam mobil, ikut kayak gitu. Jadi ini polisinya digambarkan nggak benar, oknum nggak benar kayak gitu. Di Amerika digambarkan begitu. Jadi teman-teman hati-hati aja. Udah di mobil dia mohon, saya harus ini anak saya apa jadinya. Anak saya begitu bangun ngeliat ibunya nggak ada kayak gitu. Oknum polisi nggak benar selanjutnya malah bilang, kamu kalau mau ketemu anak kamu turuti kata-kata saya. Itu klise banget. Dan kalau dia nggak mau nurutin, ya udah, dia akan terpisah sama anaknya. Nanti digambarkan di akhir film bahwa dia itu juga sebetulnya penduduk setempat, cuman si polisi gelap mata, nggak gitu ngenalin. Dan si perempuan ini saking kelamnya, alami masalah kelam waktu dahulu, dia nggak mau cerita dia itu siapa kayaknya gitu. Udah akhirnya dibawa ke tempat pemberhentian lain. Itu polisi jahanam memang. Dia berani nyalain itu strobo, lampu kedip-kedip gitu, seolah-olah ini lagi nangani penjahat. Itu wanitanya itu yang cantik kayak gitu disuruh buka baju, disuruh buka ini semua celana, jadi suruh ngelayanin dia. Parah. Dan dia jadi perkosa tuh wanita, karena dia mau ngeliat anaknya, dia nggak mau urusan, dia masih coba sabar. Terus dia nawarin, udah dia inisiatif, dia kesel. Akhirnya dia ada inisiatif, si perempuan karena dia ngedengar si polisi itu oknum kontak temen-temennya, nggak tahu temen dari kepolisian atau apa. Dia bilang, ini saya ada sesuatu yang baru untuk kamu coba kayak gitu. Dia tahu, jadi dia mau dikerjain sama laki lain lagi, sama temen-temennya itu. Langsung dia inisiatif, kayaknya dia juga minta tolong doa sama Tuhan kali. Dia bilang, kalau kamu mau, saya ingin memamerkan tubuh saya di luar, di kap mesin saja di depan. Udah akhirnya dia ke depan, dia coba duduk di kap mesin pelan-pelan sambil dia nutupi badannya. Terus dia bisa bilang, panas ya, boleh gak saya perlahan ambil ini pakaian untuk menutupi badan saya, jadi nggak kepanasan kayak gitu. Itu polisi emang dasar udah ada oneng. Dengan tenang si perempuan ke dalam, dia udah tahu, dia udah ngelirik bahwa ada senjata yang ditinggal polisi itu di sana.
Udah langsung dia ambil pakaiannya, dia ambil senjata, dia todong, kamu jangan bergerak kayak gitu ya, kamu angkat tangan. Nah si polisi ini dasar cabul dan ngelawan, dia pikir bisa iniin si wanita, dia bilang kamu jangan macam-macam sama senjata itu. Selanjutnya karena si perempuan udah ngeliat gelagatnya dia makin dekat, langsung ditembak. Tapi nggak tahu itu keajaiban apa gimana, pistol langsung menyala, langsung nembak, keluarin peluru kayak gitu. Ya udah meninggal. Dia mikir, waduh, anaknya belum tahu, dia cepet-cepet dia tinggalin itu. Pistol dia bawa, tapi kan sebenarnya banyak sidik jari di ini makanya. Tapi anehnya juga itu nggak polisi juga rada nggak ngumpulin bukti tentang sidik jari nantinya. Ya nggak tahu kenapa film juga. Dia cepet jalan kaki, pakai bajunya dia, perlahan ke motel, dan benar anaknya udah nangis sejadi-jadinya tuh anak perempuan, cakep juga anak perempuannya. Akhirnya yaudah dia cepet jalan karena dia tahu dia baru ngebunuh orang kan. Tapi karena dia mendapat perlakuan jahat, dia akhirnya ke tempat pengungsian, ke tempat penitipan anak kayak gitu. Dia minta tolong, akhirnya dia bisa boleh masuk, tapi dibilang biasanya orang kesini membawa masalah atau ada yang mengikuti kayak gitu. Dia bilang enggak, saya enggak ini. Akhirnya dia dipercaya dan dia tanya apakah ada pekerjaan buat saya. Anehnya lagi itu tempat penitipan anak juga nggak mengenali dia. Cuman suatu hari kedua tasnya itu waktu dipegang itu anak diminta digeledah sama yang pemilik tempat penginapan. Kaget, jadi ibunya tuh waktu pulang tahu, kaget, kan ada pistol di dalam itu. Dia bilang ke anaknya, kenapa, apa yang kamu lakukan, mana tas itu, siapa yang nyuruh keluarin isi tas itu. Udah akhirnya dia ngintip benar, sekarang kamu harus ikut ibu sekarang. Padahal tuh anak udah belajar krayon, udah seneng di sana, udah anggap itu seperti rumahnya dia. Jadi ini masalah lagi kan, masalah pelik lagi. Ikut ibu sekarang. Dia ke depan, dia ngintip benar ada pistol ditinggalin di meja, dan dia nggak dengar suara bahwa dia diomongi ada senjata pistol dalam itu. Akhirnya dia ngalihin, suruh itu nunggu di luar, dia ngelempar bola, pistol dia ambil, dia udah tahu situasi juga kan, udah 2 hari kayak gitu. Dia cepet pergi. Di jalan digambarin lagi itu ada orang baik, tapi dia itu nantinya digambarkan pernah dia itu stres, nyebabin si perempuan tuh stres karena ditinggal sama orang lelaki yang dikasihinya, yang dicintainya itu, dan dia mendapat anak dari laki itu. Ternyata di jalan dia ketemu orang yang digambari orang itu baru keluar penjara tapi baik, cuman dulunya itu dia nggak sengaja nabrak mobil yang dikendarai dia sama suaminya waktu lagi buat anak. Bahwa lakinya dia itu meninggal, si perempuan itu lakinya meninggal karena ditabrak si itu laki yang baru keluar dari penjara sekarang ini. Jadi seperti semua banyak pertemuan yang nggak kebetulan, tapi ajaib kayak gitu. Akhirnya lama-lama nanti dia mau cerita karena dia ada dengar nama dia Meben, dia ingat nama Meben itu. Dia cerita bahwa dulu dia waktu muda dia pernah nggak konsentrasi nyetir, nggak sengaja nabrak kayak gitu. Akhirnya dia ada ceritanya, kenapa kamu waktu itu bisa ada di luar kayak gitu ya. Semua nggak ada yang kebetulan. Apa dia jodohnya dia jadinya apa gimana. Dia udah dapat anak akhirnya. Tapi waktu dia nodong orang yang ternyata itu yang nabrak suaminya dulu, tapi dia mau bantu. Dia kan ditodong tuh laki untuk nganterin dia ini. Di perjalanan anaknya mau kencing, si anak perempuan, akhirnya pistolnya berhasil diambil, anak perempuannya nggak tahu. Akhirnya dia cerita, perempuan cerita dia ada masalah ini, dia masalah pelik, dia bukan penjahat, dia nggak mau berbuat jahat, tapi dia mengalami masalah demikian. Oke, akhirnya itu lelaki mau nolong, tapi dia minta pistolnya dia yang pegang, dia kosongin. Kayak gitu, akhirnya oke, saya akan ntar kamu kemanapun yang kau mau selama masuk akal, tapi malam ini kita harus istirahat dulu. Cari tempat pemberhentian, dia ngelayani itu perempuan baik banget, dia sopan kayak gitu, dia tidur di luar, kami istirahat di sini dalam apa. Besok paginya dia bilang,
diskusi lagi, hari ini pagi ini kita akan cari makanan kayak gitu. Dia ngerenungin juga kan, ini siapa kayak gitu. Akhirnya udah gitu kelar makan, dia bilang, saya ada tempat untuk kamu bisa beristirahat, bisa tinggal di situ. Saya mau coba tempat itu. Akhirnya dia ajak, kalau kamu mau. Dia ajak, ternyata itu lumbung yang dia tahu itu rumah dia. Dia ada lumbung yang nggak ditempatin tapi layak. Udah akhirnya dikenalin sama papanya. Dan dia laki ini sebenarnya juga lagi ada masalah tentang hutang piutang yang berbunga apa gimana, sehingga dia juga dikerjain sama orang, dipukul orang segala, Larry namanya. Nah udah akhirnya bisa tinggal di situ. Si polisi mulai mencurigai karena ada laporan juga dari, bukan di sidik jari tapi laporan dari penitipan anak yang ada menemukan pistol dari ini, namanya siapa kayak gitu. Mungkin datanya Meben apa gimana, ini nggak tahu dah. Itu polisi dapat info gimana, udah ngarah ke si Meben gitu. Dan orang itu berdasar CCTV apa gimana, orang kamu itu yang orang terdekat di sini, yang laki itu kenal sama si polisi ini dan dia ditanyain, makanya demikian. Dan kamu udah 2 hari nggak ada, kamu kemana kayak gitu. Udah akhirnya polisi curiga, tapi karena dia teman yang polisi ini, jadi akhirnya dia bilang, saya mau bercerita berdasarkan teman. Nah sebelum dia bercerita berdasar teman ini, dia itu mau ambil uang untuk ngungsiin si Meben dulu dan anaknya. Dia mau titip, bilang biar saya yang menitip anaknya, saya yang pegang 2 minggu lah. Dia bilang, pergi dulu ke Memphis apa kemana, ngungsi dulu sampai keadaan tenang kayak gitu. Nanti dipikirin lagi bahwa ini anak yang dari mana kayak gitu. Jadi seolah seperti kasusnya rada tertutup dulu gitu. Udah akhirnya begitu malam dia mau pergi, dia mau bekalin uang segala, dia udah cerita bahwa dia itu yang ada kejadian dulu itu ternyata dia pelakunya yang tabrak lari, yang menabrak. Akhirnya itu yang nagih utangnya masih laki ini, ada yang ngumpet gitu. Dia mau ke toilet, digebuk, yang kena gebuk si perempuan. Si laki itu akhirnya juga ditembak, tapi nggak mematikan. Laki itu kesel sama yang si ini, yang nyelamatin nih perempuan ini karena soal utang, dan dia ditembak itu, dikejar lagi, pemeriksaan polisi segala, dia nggak mau berhenti. Keluarganya nelfon polisi minta tolong karena dia keadaan tertembak dan dia lagi mengejar sesuatu, polisi kawal. Akhirnya di perjalanan dia mungkin udah nggak tahan gimana, nabrak mobil polisi terbalik. Nah si teman polisi yang temennya si ini yang nyelamatin ini mendengar sebagai teman, akhirnya dia ada selongsong peluru yang si sheriff itu dia masukin ke mobil yang ini, yang penagih hutang ini. Udah akhirnya dia dibalikin, dia yang jadi ini karena ini sebagai bantuan sifatnya kayak gitu teman-teman. Digambarkan teman-teman, itu si perempuan menyimpan kepedihan karena dia begitu sayang sama tuh laki, dan dia jadi kesel, jadi benci kayak gitu, jadi kehilangan arah. Jadi intinya kita waktu mengalami masalah musibah seberat apapun, saya juga belum tahu saya bisa kuat ngalamin menangani apa enggak. Saat kita mengalami masalah seberat apapun ya kita jangan simpan kebencian, jangan simpan dendam. Relief harus lepaskan. Jadi kita ngalirnya enak, berjalan kehidupan kita berjalan enak, nggak mengandalkan orang. Kita bisa move on, bisa melanjutkan kehidupan dengan baik, bisa mencari kehidupan yang baru yang lain kayak gitu. Karena semua kehidupan dalam hidup kita juga mungkin ada campur tangan Tuhan ya. Mungkin ada yang kecelakaan, ada apa, jalan hidup orang itulah teman-teman tahu nggak selalu mulus. Jadi kitanya juga harus bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Enggak, kalau kita seperti ada barrier, rintangan, masalah, kita jadi tertutup, kita jadi dendam, itu semua jadi ngehalangi kita untuk maju, untuk bisa berbahagia kayak gitu gambarannya teman-teman. Itu yang saya mau share, semoga bermanfaat. Jadilah kita orang baik selalu. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.